Ya, suami saya tiba-tiba 13 tahun sama, tiba-tiba dia bilang gak ada rasa sama saya. Dia tuh berubah, Kak, kayak pemarah. Dia tuh nggak pernah marah, Kak, nggak pernah. Sampai memang dimana suami saya benar-benar berubah, di situ saya tidak mau. Aku pas minta pisah, Oh, yang minta pisah pelan-pelan itu Mbak Wulan duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Purwo. Saya hari ini kembali menjadi tayangan perdana kali ya untuk bertemu dengan atau berbincang dengan salah satu member community of Ferry Purwo. Saya sudah bersama Mbak Wulan dan dia adalah salah satu yang mungkin lumayan sharing lah di tempat kita di Ruang Rasa di Community of Ferry Purwo ini. Dan apa kabar Mbak Wulan? ya kabar baik. Mbak Wulan tuh stay-nya di mana sih? Ya, Mbak itu tinggalnya di mana? saya tinggal di Bandar Lampung. Ah, di mana tuh? Bandar Lampung. Oke, Bandar Iya. Lampung. Jadi kalau nggak salah waktu itu sempat mencoba sharing ke kita. Dan makanya saya pengen mungkin Mbak Wulan coba apa sih yang menjadi permasalahan saat ini yang mungkin bisa kita bantulah untuk memecahkan masalahnya nih. Coba Mbak Wulan mau cerita apa? Ya, suami saya tiba-tiba 13 tahun sama, tiba-tiba dia bilang gak ada rasa sama saya. Oke. Itu dia bilangnya kapan tuh Mbak? Bulan Mei. Bulan Mei tahun ini? Iya, tahun ini. Oke, jadi dia tiba-tiba bilang nggak ada rasa sama mbaknya. Itu tanpa sebab atau ada perkara apa sehingga akhirnya dia tiba-tiba bicara seperti itu? Ada perkara salah paham. Oke. Coba Mbak bisa ceritain awalnya? Salah paham, dia itu kayak bantuin temennya, tapi salah dia itu ngechat istrinya. Jadi aku salah paham gitu ke dia, dikirain dianya kenapa-napa, jadi aku marah. Marahnya aku ya kayak pergi, emang salah aku. Jadi sebetulnya ngechat ke istri temannya gitu ya? Iya. Nah itu iya. dirimu mungkin karena Dia cemburu atau curiga gitu ya? Iya, suaminya juga nggak tahu kalau misalnya chatan sama suami saya ini gitu loh, teman-temannya dia itu. Jadi kita orang tuh salah paham. Nah, jadi terus? yang di sana juga sudahan, di sini juga sudahan. Oh gitu. Nah akhirnya gara-gara itu suami jadi marah. Awalnya sih aku pas minta pisah. Oh, yang minta pisah Pelan-pelan itu Mbak Wulan duluan? Iya, aku duluan yang minta pisah. Gara-gara chattingan itu? Iya, biasanya selalu bujuk. Sampai di mana dia bilang iya, tapi malamnya dia maafin. Oke. Terus? Maafin ya, kita masih sama-sama, kita masih bareng. Sampai di mana Terus? berapa minggu itu kawannya ke rumah yang bermasalah ini sama dia. Terus? Aku kan biasanya emang ke rumah dia kan seperti saudara. Kalau main itu kayak biasa aja. Aku nggak ngecen kalau misalnya dia itu aneh-aneh. Ya. Ternyata kata-katanya dia mau bikin rumah tangga aku hancur, yaitu dengan perubahan suami aku yang benar-benar drastis sama saya. Oke. Terus? Iya, percaya nggak percaya kan kalau misalnya ada kayak gitu memang. Sampai memang dimana suami saya benar-benar berubah, di situ saya tidak mau. Sudah lagi baik-baik saja itu. Oke. Jadi kalau saya coba ulang lagi, itu berarti bulan Mei kejadiannya
Nah, kemudian setelah itu dia mulai tidak mau kata Mbak udah mulai berubah, tidak mau disentuh, itu bulan apa? Itu berapa minggu? Misalkan aku itu ngajak atributnya itu tanggal 2, itu tanggal 26-an dia langsung berubah. Oke. Pokoknya 4 hari atau 6 hari dari temannya datang ke rumah itu dia berubah. Oke, jadi setelah itu ya. Tapi ya, setelah kalau itu dia sakit awalnya. Oke. Nah, kemudian Mbak minta pisah jadinya. Enggak, minta pisahnya pas tanggal 2 itu. Tapi udah dimaafin, udah bisa bareng-bareng lagi, udah sama-sama lagi. Oke. Terus setelah itu baru sekarang itu dia perginya itu pas bulan? Agak nggak nyambung sih emang Kak, tapi ini kejadiannya ya Kak ya. Tanggal 2-an itu, tanggal 2 Mei itu, aku kan ngajak pisah. Terus malamnya kami agak ribut kecil, tapi dimaafin sama dia. Oke. Tanggal 20-an, kalau nggak salah tanggal 20-an tuh kawannya ke rumah yang bermasalah sama dia ini. Ya. Kawannya ke rumah. Terus pas tanggal 25-26-an itu suami saya sakit. Oke. Dari situ habis sakit 2 hari, dia itu berubah Kak, kayak pemarah. Dia tuh nggak pernah marah Kak, nggak pernah bisa marah-marah gitu loh Kak. Oke. Kayak pemarah. Terus kalau sholat saya sedikit aja saya dimarahin, saya sentuh dia nggak mau. Oke. Terus? Sampai di mana dia tuh kayak bengong gitu loh Kak. Bengongnya tuh dia tuh di sini tapi pikirannya kemana. Jadi akunya kan masih kayak panas gitu gara-gara temennya juga ngompor-ngomporin aku kan. Aku panas, aku bilang kamu di sini tapi pikiran kamu di istri orang, nggak boleh kayak gitu. Dia langsung marah Kak. Oke. Setelah itu dapat 4 hari nggak nyampe 5 hari itu, 4 hari itu dia ngedimin aku. Kayak tidur itu nggak mau disentuh. Terus kayak kebanyakan ngelamun. Oke. Terus tanggal pas ulang tahun saya bulan Juni. Bulan Juni? Iya, ulang tahun saya bulan Juni. Malamnya itu dia masih ngobrol sama saya, masih kayak baik-baik. Paginya juga pas ulang tahun saya masih dikasih bunga, dikasih hadiah sama dia, masih dipeluk, masih di ini. Iya. Sampai di mana siangnya dia rapat sama keluarga besar buat mulangin saya. Oke. Jadi sudah sampai keluarga besar yang dia ajak meeting sama dia ya? Iya. Iya. Terus? Waktu itu awalnya keluarga besarnya itu dia nggak ke rumah, cuman kakaknya yang ke rumah saya untuk mulangin saya. Untuk mulangin saya, dia nggak berani ke rumah sama sekali. Oke. Awalnya kakaknya bilang ini buat ngeredamin biar dia orang nggak marah-marah, biar nanti kalau misalnya suami saya mau jemput saya tinggal jemput. Tapi nyatanya nggak gitu Kak. Iya. Waktu dia memutuskan untuk memulangkan Mbaknya, akhirnya dipulangin atau sekedar wacana terus, atau orang tua? Dipulangin. Benar-benar dipulangin jadinya ya? Dipulangin tapi lewat dari saudaranya, bukan dari dia langsung. Tanpa ngomong-ngomong dari ngomong dulu, saya mau mulangin kamu atau gimana, enggak. Nah kemudian saudaranya langsung nelpon. Pihak keluarga Mbak komennya gimana? Ya, apa? Pihak keluarga Mbak komennya gimana? Kaget. Terus? Karena emang kami lagi adem ayem, tahu Kak, aku dipulangin. Terus? Sudah itu selang berapa minggu itu sama anak dia nggak ingat loh Kak. Oke.
Jadi kayak sama sekali nggak ngasih perhatian atau nanya lah atau apa gimana gitu ya? Iya, sama sekali. Oke. Sama sekali nggak ada perhatiannya ke anak. Nah, sampai anak telepon aja dia selalu matiin, anak telepon dia matiin. Oke. Iya, iya. Cuman gini sih Mbak ya, ini menurut saya Mbak ya, saya coba menganalisa dari cerita yang sampai situnya ya. Saya kok ngerasa sebetulnya dia agak kecewa aja sama Mbak nih terhadap mungkin ya. Secara karakter kan Mbak nih orangnya ini reaktif. Jadi kalau lagi marah atau ngambek itu suka reaktif, cepet keluarin emosinya cepet-cepet kayaknya kalau saya baca loh ya. Nah ini mungkin di awal ya mungkin dia biasa ya dianggap, tapi lama-lama mungkin menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak nyaman buat dirinya. Nah cuman saya melihat ya Mbak, ini kan sebetulnya masalah yang menurut pendapat saya masih bisa dibicarakan antar keluarga. Nah, sudah ada gak tuh pembicaraan antar keluarga, misalnya keluarga Mbak sama keluarga dia ketemu lagi gitu? Gak ada. Kenapa nggak ada? Pernah saya disuruh ke sana, disuruh ke rumah mbaknya. Ada adeknya, ada mbaknya lagi, bertiga itu. Cuman yang dua kan jauh, yang ada lain kerja. Terus suami saya lagi tidur, saya suruh bangunin. Terus? Suruh mbaknya itu suruh bangunin, saya bangunin. Katanya cuma ngobrol, kira saya kan mau kayak ngasih tahu apa gimana. Taunya dia bangun itu didudukin kami berdua. Mbaknya langsung bilang, cepat lu ngomong yang apa yang lu omongin kita orang, katanya. Terus? Cepat lagi lu ngomong kalau lu nggak mau sama Dewi. Gitu. Itu waktu itu akhirnya dia ngomong nggak, Pak? Ngomong. Ngomongnya? Langsung bilang, iya udah, saya kan udah bilang saya nggak mau lagi, udah gak usah dibahas terus, udah langsung gitu, nggak ada pertengahan ataupun apa. Kan biasanya kalau misalnya keluarga gitu nengahin gitu kan atau apa, kalau ini nggak, langsung dipojokin, langsung yap gitu. Oke. Nah sekarang yang terjadi tapi belum ada misalnya Mbak digugat secara hukum misalnya dalam pengertian digugat perceraian, belum ada kan? Belum ada. Belum ada, tapi dia bilang memang pengennya selesai atau gimana? Iya, pengen selesai. Sampai di mana habis berapa hari itu saya diusir dari rumah. Diusir dari rumah maksudnya barang-barangnya itu suruh bawa ke rumah orang tua saya. Nah itu memang Mbak tinggal di rumah orang tuanya dia atau rumah tinggal berdua kalian? Rumah orang tua dia jauh, ini rumah mbaknya dia. Oh jadi Mbak ini tinggal di rumah kakaknya? Ya gimana? Mbak tinggal sama suami di rumah kakaknya gitu? Oh enggak, rumah sendiri. Oh rumah sendiri, terus kok diusir, maksudnya gimana? Ya, diusir itu, ambilin barang-barang kamu. Nah terus anak gimana? Kosongin lagi rumah itu, gitu. Anak juga diusir? Iya, diusir semua. Nah sekarang pertanyaannya, Mbak masih berharap pengen balik atau gimana? Iyalah, saya mau mengubah semuanya. Maksudnya saya pengen baik, pengen balik karena anak juga kan. Iya. Soalnya gini Mbak, kalau saya sih sebetulnya melihatnya ini masih ada celah di mana kalian bisa berdamai. Cuman memang Mbak harus lebih sabar untuk menunggu momentumnya dia bisa lebih adem. Saya yakin dengan kekuatan doa yang seperti yang saya pernah bilang sama Mbaknya ya, itu saya yakin dia akan luluh nantinya, insya Allah lah. Cuma memang ini butuh waktu. Dan saran saya sih Mbak juga jangan terlalu nge-push dia dulu. Kelihatannya dia kesel banget sama Mbak waktu peristiwa itu sepertinya ya. Jadi dia kayaknya masih menyimpan tuh kayak, gitu. Masa? Tapi semenjak kakaknya doa itu ya dibantu banyak, kayak ini juga rumah lama juga dijikirin. Jadi sekarang agak adem Kak, sama anak juga udah agak sayang. Oke. Iya. Makanya saya bilang tadi kita perlu ngedoain ini. Mudah-mudahan dengan saya coba bantu Mbak nanti dalam kekuatan doa, mudah-mudahan saya yakin ini bisa selesai. Nanti kita akan ngundang Mbak lagi pasti setelah ini nanti selesai. Saya pengen tahu bahwa ada pergerakan sesuatu yang better dari seperti yang sekarang Mbak alami saat ini. Tapi saya yakin nanti ini
harusnya tidak terlalu lama, mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Nah sekarang yang Mbak pengenin pastinya kan cuma balik ya kan. Mbak anaknya berapa sih ngomong-ngomong? Apa? Anaknya berapa? 1. Oh 1 ya. Umur berapa anaknya? 9 tahun. Nah itu kan lagi butuh-butuhnya figur ayahan, ya kan? Iya, dia dekat banget sama ayahnya emang. Terus nyari-nyariin ayahnya dong sekarang? Iya, dia selalu nangis dari awal sampai sekarang, nggak suka kangen. Tapi ya sekarang tadi malam aja ketemu meluk. Ya tapi ya masih itu sih, masih gimana. Tadi malam aja diajak ketemuan, awalnya nggak mau dia. Sampai di mana ketemuan di gang perumahan mbaknya di jalan. Iya. Jadi yang penting kan, tapi kan tadi ayahnya kan belum mau tuh, belum mau ketemu. Tapi sekarang udah mau ketemu ya. Ya. Iya. Kan kalau kemarin-kemarin kan sama sekali nggak mau ketemu kan? Iya sama sekali. Nah, sama sekali nggak mau ketemu. Kalau sekarang udah keras. lebih adem lah ya. Iya, ini udah lebih adem Kak. Kayak sama saya aja misalnya, kayak ngasih wejangan. Kamu tuh kalau ini lagi kayak baik-baik gitu loh Kak. Yang biasanya dia kasih wejangannya soal apa sih Mbak? Mungkin kan ada beberapa yang dia keberatan sama Mbak tuh di soal apa? Wejangan ya kayak misalkan aku udah kayak gini katanya kan. Kamu yang mulai dari awal ngajak pisah gitu katanya kan. Kamu kerja lagi gitu. Iya makanya berarti Mbak ini juga pelajaran buat Mbak, jangan gampang emosional, jangan reaktif. Ujung-ujungnya bawaannya langsung main pisah. Karena memang kan namanya rumah tangga kan pasti adalah semacam konflik, terus perdebatan, ya kan. Ya maksud saya jangan dikit-dikit langsung ngajakin pisah, itu juga nggak baik menurut saya Mbak. Jadi nanti aku salah, emang Kak, aku salah banget, makanya aku mau perbaikin semuanya Kak. Iya makanya kita support Mbaknya, Mbak Ulan, semoga ini nanti kita bisa selesaikan dan mudah-mudahan lebih baik lah ya. Dan saya sih yakin nanti, makanya sekali lagi nanti pas sudah nanti mudah-mudahan insya Allah kalau waktunya nggak terlalu lama terus ini bisa balik lagi, nanti saya ngundang Mbak lagi ya untuk bertestimoni. Wah ternyata kita bisa balik lagi kan, kita biar berbagi sama teman-teman biar senang juga tuh yang ngedengerin ya kan. Siap. Gitu. Siap Kak, Kak. Oke, Mbak Ulan mungkin ada pertanyaan ke saya yang mungkin Mbak butuh jawaban. Dia masih sayang nggak sih Kak sama saya Kak? Kalau menurut saya sih masih Mbak. Cuman kemarin itu dia keselnya agak luar biasa menurut saya. Dia kesel aja sama Mbak. Karena Mbak orangnya kan kadang-kadang, mohon maaf ya Mbak ya. Ini kalau dikasih tahu ada agak ngeyel-ngeyelnya ada nih Mbak nih. Jadi agak gimana? Jadi kalau saya lihat Mbak kalau dikasih tahu tuh sama suami ada ngeyel-ngeyelnya. Nah itu dia kayaknya kurang suka tuh. Mungkin kemarin dia jadi kesel aja tuh, jadi tambah kesel akhirnya begitu. Kalau sayang sih masih lah Mbak, cinta juga masih. Jadi tinggal dia diademin, nanti dia bisa balik gitu loh. Mudah-mudahan lah nanti itu sih yang menurut saya Mbak juga harus mengkoreksi ke dalam lah. Terus apalagi Mbak mau nanya apa? Seputar apa lagi pertanyaannya? Mbak, apa? Mau nanya apa lagi? Apa ya? Apa? Dia ada wanita lain nggak sih Kak sekarang Kak? Hah? Gimana Pak? Kira-kira ada wanita lain nggak sih sekarang kira-kira? Ada wanita lain? Kalau saya kok nggak terlalu yakin ya Mbak. Kalau saya ya, dia ini mungkin lebih cenderung bukan kayak gitu fokusnya. Dia kadang-kadang pusing justru soal yang kaitannya dengan kerjaan-kerjaan yang dilakukan. Nah ini yang kadang-kadang dia butuh support Mbak, bukan malah ditambah kepenatannya itu. Jadi dia kadang-kadang keselnya di situ tuh sama Mbak tuh. Tapi kalau wanita lain saya yakin kok enggak ya, gitu Mbak. Gitu. Benar sih emang. Ya. Jadi nanti setelah ini kita undang Mbak lagi. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat saya juga bantu doa Mbaknya nanti sambil kita lakukan upaya dan ikhtiar yang pasti perbaiki semuanya lebih baik. Dan nanti kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan nih. Mudah-mudahan setelah ini semuanya akan balik kembali seperti sedia kala ya Mbak ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke Mbak Ulan, terima kasih ya waktunya ya. Terima kasih ya Kak. Nanti kalau ada apa-apa
lanjut saja di WA biar nanti kita bisa terus membantu Mbak dari jauh, dan semoga nantinya Mbak Wulan bisa kembali normal, balik kepada suami sama anak juga, jadi lebih happy nantinya ya. Saya doain terus Mbak ya. Iya Kak, terima kasih Kak, Ya. terima kasih banyak Kak. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi sharing dari Mbak Wulan, salah satu member Community of Ferry Purwo di Ruang Rasa ini. Dan jangan lupa kalian mungkin harus gabung sama kita di Ruang Rasa Indonesia ini, di Community of Ferry Purwo. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe YouTube channel ini, dan berbagi. Dan pokoknya kalau ada masalah apapun, kalian juga bisa sharing di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.